ini juga saya lihat di IG teh, memang dia diehardnya fans ya. Koleksi fans vintage mungkin sampai di follow sama si Vandorannya segala. Malah dibikinin seri dia juga. Seri dia ya, kolaborasi ya. Oke, kita masuk lagi ke part 2 dari chapter culture ini tadi. Masih dengan Kang Ajis di sini. Lalu ada Jasa merubah fungsi dengan Eko Bocah Sakti. Oke, dan saya Randi. Sekarang kita mau angkat topik yang lebih mendalam gitu. Perihal ya isu global inilah ya. Maksudnya dengan sekian banyak brand-brand yang sudah mulai ikut ambil bagian menghadapi isu lingkungan ini dengan ya kemarin episode part 1-nya kita udah bahas ya masih sebatas brand denim mungkin ya. Nah, mungkin ini ada masukan lagi seperti brand-brand apa lagi sih yang setahu Kang Ajis atau Kang Eko? Setahu saya sih ada Patagonia. Ya, dia juga mendukung culture ini sampai dia punya akun khusus untuk yang dia posting hasil-hasil yang karya orang lain yang upcycling. Namanya Oneware kalau nggak salah. Oneware. Ya. Oke. Jadi itu teh orang-orang yang upcycle semua produk Patagonia semua diposting di situ. Ya, nggak tahu orang dalam, nggak tahu orang lain. Cuman kalau saya ngeliat itu saya bingung ini orang dalam atau orang lain. Cuman dia punya ini khusus lah gitu. Jadi itu brand outdoor gitu kan ya? Iya, Patagonia outdoor ya. Berarti jadi medianya ya? Gitu. Ya, jadi saya ngeliat jadi satu tren yang brand besar yang ngedukung culture ini salah satunya Patagonia. Ada lagi nggak? Kayak North Face juga sebenarnya ini juga, cuma saya belum ngeliat khusus ininya. Cuman kalau beberapa artisan yang bikin hasil dari North Face mereka support juga gitu. Kalau di jeans mah ini bro, kayak mungkin si Nudi bikin free repair, kan ada pemakai Pakai jeansnya hardcore aja. Hardcore gitu ya, udah pada salah robek kan masih pengen dipakai. Kayak Nudi kan bikin jasa untuk repair gratis kalau nggak salah ya. Itu di Darning apa segala macam, itu juga termasuk salah satu upcycle juga berarti kan, supaya tetap bisa digunakan gitu ya. Nudi juga gitu. Memang ya kalau saya juga pernah lihat di apa? Kalau saya lebih pernah lihat tuh di furniture ya. Furniture. Jadi kayak mereka ngumpulin tuh kain-kain ya, maksudnya produk-produk yang sudah tidak digunakan, yang udah katakanlah waste ya gitu. Itu mereka ya dijadikan buat alas meja, terus buat kursi, buat bantal seperti itu. Jadi ya memang berusaha memikirkan bagaimana caranya waste itu digunakan kembali lagi ya. Gitu. Betul. Cuman ya brandnya saya lupa brand apa. Cuman ya memang itu jadi ya movement ya, satu pergerakan peduli terhadap bumi lah ibaratnya seperti itu. Nah untuk cuman ya nggak tahu kalau di Indonesia sendiri apakah udah banyak media yang mengangkat kepedulian itu atau baru yang tadi ya di luar itu tadi? Ya, cuma kayaknya di sini juga udah mulai aware, cuman belum terlalu maksimal kali ya. Belum terstruktur lah. Ya, belum terstruktur. Cuman udah banyak yang aware gitu. Oke. Nah, boleh cerita sedikit tadi brand Patagonia itu jadi kayak yang menurut pandangan Kang Aziz itu yang keren itu di perihal apanya? Ini sih ya mungkin satu ide untuk memperpanjang usia si pakaian itu sendiri. Karena di luar negeri kan nggak kayak di sini kan tukang permak banyak kan. Kalau di sana kan tukang permak tuh istilahnya kalau di sini menjadi profesor lah gitu. Karena culture ya gitu, kita kan negara produksi mungkin ya. Terus semua di sini bisa diulik, bisa diakalin. Kalau di sana mah kan tukang las juga punya sertifikat kan, nggak sembarangan kan. Betul. Mungkin itu yang lebih dihargai untuk di dunia barat sana gitu.
Kalau di sini kan umum lah gitu. Iya, Rusak tapi- sedikit kita bolong dijahit gitu. Iya. Yang sebenarnya dari dulu juga kayak perihal jahit menjahit itu bisa dikatakan ya banyak ibu-ibu bisa juga ya di rumah masing-masing gitu. Ya, Jadi kalau ada betul. kebutuhan untuk ya ini sedikit harus ditambah, sedikit harus diperbaiki ya bisa Ya. lah kayaknya ya. Apalagi dengan apa ya, culture fashion kayak yang saya pernah datengin ya, kayak di Jepang gitu ya. Jadi mereka tuh belanja pakaian tuh per season tuh bener. Ganti season mereka ganti baju lagi. Baju. Sampai di depan rumah mereka tuh udah dijajarin aja barang-barang yang udah nggak kepake tuh. Untuk dijual apa? Udah, yang mau ngambil kan dia. Oh. Termasuk saya Pak. Waktu di sana saya ngambilin. Itu ada apa ya, kayak laser disc mungkin ya, laser disc, terus beberapa pakaian apa, sepatu-sepatu anak kecil. Jadi kata orang di sana, kalau yang barang yang udah di depan rumah itu free, Boleh mau ngambil diambil. aja. Oh. Jadi kan kebayang kan setiap season mereka beli pakaian gitu kan, ganti lagi. Kalau kita kan mau season, mau musim panas, mau musim apa, bajunya Iya, ayo iya. itu. Ya mungkin karena kita 2 musim juga ya. Karena mereka kan 4 musim mungkin. kultur juga kali ya. Kulturnya ya. Kebayang kan mereka setahun tuh belanja pakaian baru tuh dan bakalan sampahnya sebanyak apa gitu. Benar. Sampai udah sejauh itu ya. Ya. Kayak akhirnya dia dukungannya jadi lebih kuat di sana sepertinya kan. Ya, Oke. Nah, untuk medianya dari Street Vision itu sendiri, sejauh ini respon follower itu seperti apa, atau teman-teman yang berkunjung ke Instagram Street Vision tuh apakah antusias ataukah ada komen gimana gitu? plus minus sih. Plus minus lah ya. Plus minus sih. Cuman ya itu dengan apa ya, saya imbangi orang ketika belum mengenal saya, melihat saya jenggotan, celana cingkrang gitu, Ya. terkesan wah ini orangnya kaku nih. Ah. Ya kan? Jadi wah pasti nggak bisa diajak ngobrol bercanda nih. Makanya di konten-konten saya selipin sisi humorisnya nih. Oke. Saya bisa ini loh, bisa Sebenarnya jiwa bernegosiasi. humoris ini ya. Bener-bener. Bukan berusaha disisipkan itu, Wah. Pak. Ternyata memang ini humoris. Ada satu hal yang bikin saya penasaran teh. Saya kan sering merhatiin Kang Street Ya. Vision gitu bahkan beberapa kali saya sering angkat juga kan di story Ya. IG saya gitu karena menarik. Yang saya salut itu gimana caranya Kang Ajis dengan maaf ya foto salah kadarnya pakai HP tapi bisa menggait follower sebegitu banyak gitu. Bisa followernya itu saya udah ada berapa? Sekitar 27. nah gitu. Itu gimana Kang? Kenapa bisa kayak gitu gitu? Saya juga mau nanya itu gimana. Saya juga bingung. Artinya sih kalau menurut saya berpikir orang yang follow Kang Ajis memang menghargai Kang Ajis dari karyanya gitu, bukan karena kontennya bagus, fotonya keren, gini. Modelnya Jadi menarik emang ya. pure ya organik terjadi begitu saja. Ya. Mungkin karena itu kayak apa ya? Saya selingi sisi humoris saya gitu. Jadi nggak terkesan kaku lah gitu. Jadi ke Street Vision teh bisa buat hiburan juga. Iya, mungkin mereka juga jenuh kali ya pernah ngeliat ini ada apa gitu. Nah, sama ini Kang. Saya tak Kang atau AA Sarawelnya. Seniman yang kayak Ajis di luar atau di Indonesia yang Ajis tahu siapa aja? Di luar dulu lah. Di luar yang Barangkali jadi inspirasi gitu. ada yang untuk brand high fashionnya tuh Etai LA kalau nggak salah. Iya. Apa? Etai LA kalau nggak salah ya. Atalia. Hah? Atalia. Iya. Atalia. Dia tapi dia lebih cenderung upcyclingnya barang-barang high fashion ya, luxury dia. Yang mahal-mahal. Luxury. Iya, yang mahal-mahal. Terus yang lagi anget-angetnya kalau di luar sekarang nih, kemarin tuh namanya Utopia. Dia hampir bareng sama saya tuh, nggak terlalu memulainya tuh nggak terlalu jauh gitu. Ya timingnya Timingnya pas. ketat ya. Sampai dia kemarin diangkat di media apa ya? Masuk majalah Vogue juga, terus di CNN gitu kalau nggak salah ya, di LA tuh. Dari dia langsung semakin dikenal lah gitu. Tapi memang rata-rata selalu mengangkat dari banyaknya itu yang mengangkat dari produk yang high fashion ya. Enggak juga sih. Kalau yang Utopia itu hampir sama kayak saya gitu, pilihan si produknya tuh nggak yang luxurious. Nggak yang luxurious. Ya. Apa yang ada itu yang dikerjain lah gitu. Ya. Terus kayak ada lagi orang Indonesia yang tinggal di Swiss, namanya Diana Ikasari.
Dia lebih ke cewek-cewekan ya. Lebih ke cewek-cewekan. Produk-produk wanita lah ya. Ya, cuman base-nya upcycling juga dia. Oke. Ya semoga ya cerita kita tadi perihal ya apa yang terjadi di luar Indonesia, apa yang juga sedang terjadi di Indonesia bisa menjadi literasi baru buat teman-teman gitu kan. Jadinya mungkin ada masukan, kalian juga punya informasi yang mau kalian bagikan ya, kalian boleh bagi link di kolom komentar. Jadi bisa berguna juga buat teman-teman yang lainnya begitu untuk perihal ya isu global perihal ya refashion, redesign atau re-upcycle dari produk-produk yang sudah ada gitu. Oke, dan sepertinya hujannya semakin awet. Kita sambil hujan-hujanan sebentar lagi, mudah-mudahan ya antara makin deras ataupun makin reda. Nah, kira-kira ada lagi nggak ya yang Paling tambahin dikit. Ada orang Bali juga ya. Oh iya. Lee Chan Herem ya. Iya betul. Dia juga sama lah yang nge-rework dari suatu ya kayak Kang Ajis gitu ya. Dan di beberapa kota lain juga udah ada, kayak di Jakarta setahu saya ada Stufo Lab. Dia jadi lebih apa ya? Lebih memanfaatkan banner-banner bekas pameran. Dibikin jadi tas lagi. Wow. Ya. Yang Banner pameran jadi tas. tadinya buat tutup warung. Ya kan kadang-kadang kita Iya, lihat bener-bener jadi tutup warung. Oh iya. Bungkus kopi dianyam itu juga sama aja mengurangi. Iya, betul. Iya, betul. Cuman memang ya itu ya, akhirnya karena ini bukan dikerjakan oleh massal, otomatis kan secara waktu untuk mengeksekusi limbah itu juga jadi tidak cepat kan. Iya. Gitu. Jadi ya harapannya memang di saat movement ini menjadi sesuatu yang apa ya, semakin dihargain oleh ya teman-teman semua, ya maka akan semakin cepat juga dampaknya terhadap lingkungan kita gitu kan ya. Betul. Ya maksudnya pergerakannya di luar sudah cukup mulai kelihatan ya nggak ada salahnya juga di kita untuk semakin memarakannya lah gitu. Ya dan kira-kira ada lagi nggak ya? Cukup lah, paling nanti lebih dalamnya kita bikin episode khusus ya. Langsung lebih detail. Tapi kalau misalnya produk ini aku ada sedikit lagi lah, kayak penasaran tuh, produk ini jika dia dari produk A berubah nih, udah diubah fungsi nih, jadi produk B, pernah nggak ada yang dia udah jadi ini produk B terus bosan lagi, mau ditukar lagi, mau diganti lagi, dimodif, maksudnya udah jadi begini, jadi kayak lagi gitu. Jadi kayak apa ya, perubahan kedua gitu, perubahan ketiga gitu. Awalnya ada 3 ya. Belah dua kali jadi dompet. Misalnya gitu. Ya, mungkin nggak ya? Mungkin sih, tapi belum sih. Tapi itu jadi ide bagus juga tuh. Sejauh ini belum terjadi ya. Belum terjadi itu. Walaupun yang ataupun mungkin dari 3. Saya punya 3 barang nih, tapi mau jadi 1. Oh, itu banyak. Oh, itu malah udah banyak. Udah sering kalau itu. Iya. Walaupun dia katakanlah 3 produk itu dari brand yang berbeda-beda gitu. Iya. Wow. Kalau itu bisa kejadian. Keren, berarti bisa jadi kolaborasi yang luar biasa gitu. Ingetan satu hal ya. Apa tuh? Kan Kang Ajis nih berangkat dari bisnis thrifting ya. Ya. Dan sekarang juga kan masih. Ya. Kan sekarang teh thrifting emang lagi sangat digandrungi ya. Dari yang dulu mah kita teh kan ke Gade Bage, si tukang dagang juga belum ngerti banget brand ya. Ya, betul. Gitu kita bisa dapat banyak harta karun gitu kan. Nah, ada nggak sih Kang tips and trick kita supaya dapat barang-barang keren pas ke thrifting teh? Apa gitu? Saya juga bingung itu. Apa ya? Nggak ada sih. Cuman kalau sekarang perubahan tren sendiri dalam mencari barang tuh nggak kayak dulu. Kalau dulu kan trennya kan beli satuan gitu kan ya. Kalau yang buat dijual lagi tuh kecenderungannya. Kalau sekarang udah banyak yang buka bal, terus ada yang booking bal. Jadi lebih semakin sulit nyari barang bagus tuh sekarang lebih semakin sulit. Berarti Kang Ajis pun ngedatengin bal gitu, bal. Enggak, saya nggak satuan karena apa ya? Menurut saya sendiri gitu.
ini pribadi saya kalau thrifting tuh bukan buka bag, cuman ngambil satu gitu. Kalau saya mah gitu. Nah, Berarti literasinya harus kuat ya. Kalau udah pilih satu-satu gitu kan, literasinya udah harus tahu. Gue mau nyari apa nih? Ngerti banget story produk. ya, Iya, gitu. iya. Kecuali nggak, ya udah dah sedapatnya aja. Gitu. Oh, sedapatnya aja. Tapi kan sedapatnya juga pasti sudah akan mengaitkan di memori. Oh, ini tuh yang literasinya ini. Iya, Gitu ada kan ya? ininya lah, ada pakem-pakem. Gitu-gitu. Nah, kalau boleh cerita nggak nih dari misalnya dari topi ini gitu. Ini tuh tadinya apa atau mungkin dari tas ini gitu. Ada tadinya tuh kayak dari jaket yang mungkin ini tuh produksi tahun berapa dan sudah ya ibaratnya ini udah 10 tahun jadi tas. Nah, sekarang di tahun ke-11 dia jadi topi ya saya gitu. Apakah ada ceritanya Kang dari 3 barang ini aja yang sini? Oh, untuk detailnya saya kurang tahu juga. Untuk detail Itu ada di produksinya. pengguna biasanya. Iya, Ya? ada di pengguna ya. Benar, Cuman benar. kalau ini sih rata-rata yang ada barang di sini tuh emang barang-barang yang perkiraan saya sih udah 10 tahun umurnya. Udah 10 tahun umurnya ya? Wow. Karena kondisi ketika saya dapat barang ini juga udah emang, oh ini kayaknya udah Lama ya? bagian sisinya udah ada rusak, nggak inilah nggak perfect gitu. Berarti bisa dibilang kalau udah umur 10 tahun ya luar biasa gitu. Maksudnya terkadang saya aja kalau misalnya punya produk itu ya selama itu memang ya? kayak misalnya ada kayak kaos atau celana pendek gitu 3 tahun 4 tahun ya memang bingung mau diapain terus jadi keset. Yang paling nggak digunakan jadi Keset Masih terus berfungsi ya. Masih ya berfungsi. memang Jadi cuman ya gitu karena nggak ada ibaratnya value-nya jadi jatuh. ya value-nya jadi jatuh dan jadinya tidak dipakai keluar juga Ya. gitu. Makanya ya kadang buat ngelap apa cuman ya kadang-kadang juga malah ada orang rumah itu yang nggak apa-apa gini tapi orang rumah jadinya inisiatif ya udah ini udah jelek dijadiin aja padahal itu punya histori. Nah kadang-kadang gitu juga gitu Kebuang nggak sengaja ya. dari mantan dijadikan keset ya. kan gitu ya maksudnya jadinya nggak ada maksud ke sana tapi udah kejadian gara-gara ya orang rumah begitu ya atau mungkin ya saat dulu saya belum kenal sama Kang Ajis mungkin kan gitu kan jadinya belum bisa kepikiran ke sana gitu. Iya. Ini nggak Kak? Satu pencapaian Kang Ajis ya yang nggak bisa dilupakan hingga saat ini. Apakah itu dari street visionnya sendiri ataukah dari thrifting misal, wah ini keren dia harta karun pisan. Bahkan si barang itu tuh sampai dibeli sama toko tertentu gitu terkenal di dunia atau misalkan di lokal atau si street vision ada yang nge-custom anak presiden misalkan. Oh gitu. Ada nggak sih momen-momen itu gitu? Ada sih satu momen yang saya ngejual jaket parka, itu jaket vintage Vans. Tahun berapa itu jaketnya kira-kira? Kira-kira sih 80-an. 80-an. Nah, itu saya jual ke salah satu kolektor, dia punya toko juga, base-nya di London. Iya di London, si Pilowit namanya. Oh, pilot Iya. tahu itu. Ya, saya jadi ngejual ke orang yang tepat tuh. Itu sih Kang Ajis nawarin apa sih pulau gitu? Saya nge-DM dia dulu. Padahal itu kondisinya emang udah di beberapa bagian udah rusak, cuman dia mau karena dia tahu wah ini jaket udah emang Kalau boleh tahu laku berapa? di bawah 2 juta sih murah. Di bawah 2 juta. Bukan murah tuh lumayan ya. Ya, saya juga ngejualnya juga sebenarnya ini juga sih apa? Sayang gitu. Sayang karena setahu saya di Bandung yang punya itu cuma saya doang. Uh, Barang-barang one and only Iya. di satu negara ya. Iya, cuman saya ngejualnya wah ini kayaknya dia tepat nih Ya, orangnya karena kolektor ya udah deh nggak apa-apa deh. Soalnya si Veloid ini juga saya lihat di IG teh memang dia diehardnya fans ya. Ya. Koleksi fans vintage mungkin 50-an. sampai di follow sama si Vandorannya segala. Malah ya. dibikinin seri dia Bikin juga. seri dia ya kolaborasi ya Veloid namanya. Kalau dari si Street Vision sendiri pernah nggak nge-customin untuk siapa tokoh gitu atau apa? Ya apa ya? Lupa saya kayaknya. Banyak guys, tapi lupa. Ya, tapi lupa ya. Ini namanya tawadu. Karena ting tarama waduit tawadu teh. Ya luar biasa sekali ya dari sesuatu yang apa ya sudah tidak digunakan dan akhirnya digunakan kembali dengan fungsi yang baru kan seperti reborn ya sebenarnya ya. Dikasih nyawa lagi ya. Dikasih nyawa lagi dan akhirnya bermanfaat lagi dan berdampak lagi bahkan malah jadi suatu
ya oke, ini masuk ke cerita baru lagi kan gitu kan ya. Ya. Nah, benar-benar. Oke, luar biasa sekali culture ini untuk movement reuse, recycle, redesign, revision. Jadi kita sama-sama dukung. Mari teman-teman semuanya untuk dukung pergerakan ini agar Indonesia juga bisa dilihat oleh mata dunia sebagai suatu negara yang peduli Ya, punya terhadap andil ya. punya andil untuk apa yang ya memang kita juga yang melakukan industrinya, cuman ya kita bertanggung jawab gitu. Ya. Kita bertanggung jawab untuk kedepannya begitu. Nah, syukur-syukur dengan episode kita ini banyak yang terinspirasinya. Amin. Muncul bibit-bibit baru, ajis-ajis baru. Aduh, orang mah mau kuliah dan jadi penjahit ya. Iya. Karena ya sebenarnya semua profesi jika ditekuni dengan baik Bisa. Ya. pasti akan terbuka Ada jalannya. hasilnya ya. Oke, begitu saja dari Ya. kita bertiga untuk part kedua ini. Oke, semua salam ke kamera, ke teman-teman di sana. Oke, Udah nggak kuat melambai. sampai ketemu lagi guys. Thank you.